kabar? Baik-baik kah? Aku harap kalian semuanya baik, sehat selalu, puasanya lancar. Kalau aku di sini jujur, aku tidak berpuasa ya teman-teman. Lagi tidak berpuasa. Di sini aku ingin membacakan untuk kalian perasaan terdalamnya dikala jauh dari kamu, ya. Perasaan terdalamnya dikala jauh dari kamu. Ini adalah batu hijau. Batu hijau dengan kondisi kalian fokusnya ke sini ya. Kalau kalian sudah putus, benar-benar putus. Yang merah, kalian fokus ke sini jika hubungan kalian masih terhubung namun dingin, on off. Oke, aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah ada. Biarkan saja batu merahnya di sini. Aku akan coba untuk dari batu hijau dulu ya. Dikala kalian sudah putus, aku akan pakai cara guruku. Tetap banyak cerita-cerita di sini. Untuk kalian yang putus ya, aku mau lihat dulu perasaannya seperti apa. Kita punya kartu The Dream ya. The Dream di sini nanti aku akan lihat ini sebagai penanda ya, penanda di akhir aja. Aku akan buka untuk satu kartu di sini. The Jump ya. Aku melihatnya ada kartu Nine of Pentacles. Ketika kalian sudah putus, di sini aku melihatnya dia itu mencoba untuk lebih seperti kayak memperbaiki diri sendiri. Dia lebih fokus kepada diri sendiri, dan di sini ya kalau dibilang dia mau move on, mau pergi, itu ada keinginannya ya. Aku melihat di sini kalian alasan putusnya adalah ini terkait dengan cita-cita, terkait dengan masalah mimpi ya. Ini kartu Seven of Heart, Seven Heart di situ. Jadi sejak pandemi itu aku melihatnya banyak rencana-rencana yang dia baru mau kerjain di situ. Makanya kenapa kalian itu bisa putus ya. Aku tidak melihat sebetulnya adanya indikasi orang ketiga, tetapi orang ini lebih sibuk sama dirinya sendiri, tepatnya seperti itu. Ya kalau misalnya nanti ada orang lain mengikuti, itu bonusnya gitu. Tapi sebetulnya kalau dalam dirinya sendiri, dia memang butuh personal space untuk cita-citanya dulu. Itu yang aku lihat ya. Kemudian yang kedua ada kartu Six of Spades. Di sini ada kartu The Light. Ini bercerita mengenai orang ini ingin memang move on dari hubungan ini. Memang dia niat untuk mengejar suatu mimpi, dia bisa fokus untuk belajar, untuk mencapai namanya cita-cita. Kalau misalnya dia selama ini yang kamu lihat adalah orang yang biasa-biasa aja, saatnya ketika putus sama kamu dia menunjukkan bahwa aku tuh bukan orang yang kemarin kamu tahu gitu loh. Aku adalah orang yang berbeda. Aku bisa membuat sebuah perubahan. Di sini seperti itu. Aku ngelihatnya ya. Karena aku melihat apa? Orang ini tuh kayak ada ambisi mimpi. Kayak mungkin dia terlalu banyak dibebankan. Pertama juga dia punya mimpi terlalu banyak, ingin mencapai sesuatu yang sebetulnya kalau aku lihat dia secara fisik belum siap, tapi kayak banyak tuntutan, entah tuntutan dari keluarga atau tuntutan dari kamu. Dia nggak sanggup di sini, makanya mendingan dia pergi, dia mencari sesuai dengan passionnya dia. Aku lihatnya seperti itu, ya. Yang ketiga, ceritanya gimana sih? Erase atau menghapus. Aku melihatnya di sini ada kartu Five of Club ya. Ini bicara mengenai apa yang ingin dia mau sampaikan. Selama ini mungkin ketika waktu berhubungan sama kamu, dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia mau. Dia ngelihat, oh pasti bakalan dilarang nih, bakalan diceramahin, bakalan nggak disupport. Nah, aku melihatnya seperti itu. Karena banyaknya tekanan-tekanan ini,
Ya, dia jadi tidak merasa berkembang ketika berhubungan dengan kamu. Nah, aku melihatnya juga di sini, keinginan dia adalah dia membutuhkan orang yang lebih mensupport dia. Kalau misalnya kamu mengerti dengan kondisinya, masalahnya dia itu bukan masalah dari emosi aja, tetapi mungkin dari masalah keuangan juga ada. Karena kartu Seven of Cups atau The Dream atau mimpi itu banyak sekali ya, gimana dia mencapai sebuah, misalnya mencapai harta, kekayaan, terus pengetahuan, banyak pokoknya, semuanya dia pengen tahu. Mungkin hubungan, entah dia pengen punya hubungan yang kayak gimana, itu dia udah rencanain sebetulnya. Nah, ketika jalan sama kamu, aku ngelihatnya di sini kayak seperti kurang dukungan. Itu yang membuat dia merasa stuck, merasa dia harus melompat lebih jauh. Ketika sesudah putus sama kamu, jalan yang diambil sama dia adalah memang harus begini. Kalau enggak, dia akan merasa tertekan. Intinya begitu. Jadi bukan salah kamu sebetulnya. Tapi memang pada dasarnya kalian tidak match, tidak cocok. Sesuatu yang dipaksain gitu loh. Sementara dia tuh punya konflik batin, ada struggling di situ. Ya. Kita lihat di sini ada kartu Thunder. Ya, akhirnya apa? Ada kartu Nine of Spade, itu ibaratnya badai. Ya, jalan yang diambil sama dia adalah, ini ada double nine, 996, 9999. Untuk mencapai sebuah mimpi, aku melihatnya ya memang harus ada problem di sini, harus ada masalah, harus ada berantemnya, ya. Jadi kalau aku lihat juga di sini ya teman-teman, hubungan kalian ini memang putusnya mungkin nggak baik-baik gitu loh, mungkin masih menyisakan dendam di kamu ya, dikarenakan kamu juga nggak paham gitu loh, maksudnya kamu kayak kurang menyelami selama ini. Kamu taunya dia ada buat kamu, tetapi kamu nggak pernah tahu sisinya dia seperti apa. Kamu mungkin bisa memfasilitasi, tapi kamu tidak mengenal emosinya dia. Jika kamu di sini yang udah keluar uang banyak buat orang ini loh ya, kamu tidak mengenal sisi emosinya dia. Kamu hanya bisa memfasilitasi. Misalnya kalau dia butuh uang, kamu kasih ini, tapi sisi emosionalnya nggak dapet. Itu sih yang dia pengen cari. Sekarang kita lihat ya akhirnya bagaimana, apakah dia sudah ngelupain kamu atau enggak. Aku lihat ya kartu Two of Spades, di sini ada kartu The Move ya. Artinya ketika dia sudah putus sama kamu, dia sudah melupakan kamu. Karena di sini kalau bilang apakah dia akan kembali sama kamu, aku bilangnya enggak. Karena di sini dia merasa aku udah harus pergi gitu loh. Kita ini nggak cocok, kita nggak bisa sama-sama. Itu yang ada di pikiran dia. Dan di sini aku melihatnya adalah dari beberapa kartu, ya, dari beberapa kartu yang sudah muncul, memang orang ini fokusnya adalah center of himself atau herself. Dia hanya ada namanya, sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana caranya dia untuk mencoba berdikari dengan dirinya sendiri dulu. Apakah dia akan kembali di sini? Aku bilang enggak ya. Jadi aku minta maaf nih untuk kamu di sini yang memilih pile hijau. Jika kalian sudah putus, aku harapnya sih kalian nggak perlu terlalu mikirin orang ini. Kenapa? Karena orang ini juga udah move on dari kamu. Kita lihat dari oracle cintanya ya. Bagaimana dia sekarang? Dia sekarang sedang beradaptasi, yang pasti. Dia sekarang sedang beradaptasi, dia sekarang sedang mencoba untuk bisa lebih light ya, bisa lebih nyaman di hidupnya dia. Kalau kamu tanya kabar dia sekarang, nih aku jawab. Jadi aku akan mencoba untuk sedetail mungkin. Dia di sini sedang mencari kenyamanan untuk dirinya. Kemudian kita lihat lagi di sini.
Dia butuh healing juga, teman-teman. Di sini dia sedang menikmati kesendiriannya dia. Jadi dia nggak mau, mungkin ya aku nggak tahu ya, karena kita belum selesai buka kartunya. Yang pasti dia sedang happy, dia sedang berupaya untuk mengekspansi dirinya, sedang bebas, sedang nggak mau diganggu. Mungkin sedang liburan juga, sedang mempersiapkan mau pulang kampung ya. Dia enjoy. Aku ngeliat orang ini lebih enjoy sendiri daripada ada pasangan gitu loh. Karena ini lagi proses healing juga pasca putus dari kamu gitu loh. Aku nggak tahu apakah dia dekat dengan orang atau enggak. Coba nanti kita lihat ya. Kita pakai pendulum aja deh. Ada kartu Coffin ya, buat dia berakhirnya dengan kamu di sini adalah suatu awalan baru. Jadi aku bilang dia tuh center sama dirinya sendiri. Kenapa? Dia merasa masih diberi kesempatan sama semesta untuk bisa membuktikan dirinya bahwa aku tuh bisa lebih baik gitu loh ya. Ini aku lihatnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini, need time atau takes time to heal. Jadi aku bisa lebih menyimpulkan bahwa orang ini, orang yang sudah putus sama kamu, lebih banyak healingnya, teman-teman. Sekarang masih enjoy sama diri sendiri, masih healing. Kita lihat dulu di sini dengan pendulum. Pendulum, apakah di sini orang yang sudah putus dengan para subscriber atau viewers aku sudah mencoba mendekatkan diri dengan orang lain, atau sudah punya orang lain? Jika iya, silakan gerak ke kanan, jika tidak, gerak ke kiri. Nah, ini ada gerak ke kiri ya, teman-teman. Saat ini dia tidak dekat dengan siapa-siapa. Kamu nggak usah overthinking gitu loh. Kalau misalnya memang dia serius dengan seseorang, ya Allah, pendulumku pasti akan putarnya ke kanan, tetapi mungkin belum ada yang diseriusin. Aku nggak bisa bilang menjanjikan bahwa dia nggak deket dengan siapapun, tapi yang serius kayaknya belum ada ya. Di sini kamu nggak usah khawatir, jadi jawabannya tidak. Oke, nah untuk kamu yang memilih batu hijau, di sini aku akan berikan kartu terakhir untuk kamu. Relationship ya. Kamu harus percaya pada setiap hubungan itu harus ada interaksi ya. Dan kamu di sini nggak usah stuck sama orang ini. Kenapa? Kalau kamu stuck sama orang ini, kamu nggak akan dapat yang lain gitu loh. Kamu akan semakin lama mendapatkan sebuah kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Dia aja sekarang di sini udah lagi happy, lagi enjoy sama dirinya. Aku harap sih kamu juga healing sih, menjadi seseorang yang lebih baik gitu loh. Kamu harus belajar gimana caranya lebih mengenal emosional orang. Mungkin kamu tipe-tipe orang yang suka WhatsApp panjang-panjang ya, minta penjelasan dari WhatsApp, semuanya WhatsApp, apa-apa sosial media, texting. Hindari kayak gitu, karena itu sama aja kayak menekan pasangan. Ini pesan aja ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readingan untuk yang batu hijau. Kalian bisa sampai stop di sini. Untuk yang batu merah, di sini untuk kalian yang dingin ya. Aku akan pakai kartu lain sebagai pembeda. Untuk kalian di sini yang dingin, aku akan buka 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 cerita di sini ya yang perlu kamu tahu. Ini untuk kamu yang hubungannya on off. Kita punya 1 Ten of Pentacles. Nanti kita akan jelaskan sambil kita cerita, oke? Bottom of deck-nya. Kita buka satu-satu dulu ya. Di sini ada kartu Seven of Spade. Seven of Sword ya, Seven of Sword atau Seven Spade. 7 pedang di sini menggambarkan bahwa
Orang ini ada sikap on off-nya itu, ada sikap manipulatif sebetulnya sama kamu, teman-teman. Ini aku cerita dari awal aja ya. Orang ini mungkin ada tidak jujur sama kamu. Ya, dia menyembunyikan sesuatu. Dan aku lihat sesuatu itu beresiko. Jadi hubungan kalian di sini sebetulnya tidak murni pure dia cinta sama kamu. Karena kartu Seven of Swords di sini menandakan itu adanya struggling atau konflik di antara kalian. Dan aku melihatnya di sini seperti kayak kalian itu hubungannya penuh dengan ketidakjujuran. Ada yang disembunyikan, aku lihatnya di sini. Dan kamu nggak tahu dia itu nggak jujurnya apa. Ada yang disembunyikan di sini. Dia kayak tidak berani ngomong sama kamu atau gimana ya. Pokoknya kamu di sini pasti ada perasaan nggak nyaman deh untuk hubungan yang on off kayak begini. Karena kenapa? Dari dia sendiri itu ada sesuatu yang dilakukan di belakang kamu. Ada kartu Three of Clubs ya. Dia melihat hubungan ini itu tidak berhenti di kamu. Dia melihat hubungan ini itu masih belum tahu sebetulnya antara kamu sama dia itu bakalan bisa jangka panjang apa enggak sih? Karena di sini aku melihat dia kayak masih mencari-cari gitu loh, mencari-cari yang lain. Ya, jadi aku lebih melihatnya kalau kamu di sini hubungannya on off, di sini dia masih kayak ada belum ada keyakinan yang pakem gitu loh ketika jalan sama kamu. Makanya masih banyak rahasia, masih banyak bohong. Atau dia sendiri di sini masih punya pasangan, sebetulnya punya pasangan lain. Ini aku ngomong sakit aja nggak apa-apa. Di sini ada kartu Ten of Pentacles ya. Ten of Pentacles itu menyiratkan mengenai untuk sesuatu seperti kekayaan, keluarga, family, happy family, seperti itu. Jadi bisa aja sebetulnya kalau dilihat apakah dia sudah ada tunangan, sudah ada istri, atau hubungan kalian itu disembunyikan karena memang ada pengaruh dari orang tua yang tidak setuju. Karena aku melihatnya tidak berhenti di kamu di sini. Entah kamu tahu atau enggak. Entah kamu tahu kamu di posisi cinta segitiga. Yang pasti di sini dia nggak jujur sama kamu lah. Apa yang dia ceritakan kepada kamu belum tentu sejujurnya betul. Ya. Ini lagi ada kartu 3 dan 3. Ini udah mengafirmasi ya teman-teman. Sudah sangat mengafirmasi bahwa memang orang ini sebetulnya kamu bukan satu-satunya. Aku minta maaf sekali. Dia masih suka cari-cari yang lain. Dia masih belum serius sama kamu. Ketika kamu on off sama dia di sini ya lebih fokus ke hal lain. Dia lebih kayak rela mengorbankan hubungannya sama kamu ketimbang di sini dengan yang baru. Ada kartu 33 di sini kan aku lihatnya kenapa dia mencari seseorang di luar sana dan aku melihat di sini sudah ada. Entah itu dari orang tuanya, entah itu memang dia sudah menikah, sudah punya tunangan. Jadinya kalian ini on off. Jadi kaliannya itu tidak diberikan kepastian sebetulnya harus seperti apa. Ini adalah rahasia yang dia sembunyikan dari kamu karena aku melihatnya ada ketidakjujuran di sini. Ya, apa yang dia katakan kepada kamu belum tentu 100% betul. Terutama dengan hubungan ini selingkuh, bisa jadi. Atau bahkan kamu udah tahu kamu bukan orang yang pertama. Ada kartu Eight of Cups ya, atau Eight of Heart. Kesannya untuk move on atau meninggalkan. Memang ada niat di sini dia meninggalkan kamu.
Memang ada niat di sini supaya kamu udah nggak usah lagi ngejar-ngejar dia, atau nggak perlu lagi mengharapkan orang ini. Dia juga udah kayak mau walk away dari kamu. Karena aku melihatnya memang, apa ya, orang ini pertama udah banyak bohongnya. Bohongnya itu udah kayak mendarah daging gitu loh. Kalau kamu tetap percaya sama dia di sini dengan hubungan kamu yang on off, atau kamu percaya dia bekerja, dia nggak kayak gitu. Dia melakukan sesuatu di sini yang beresiko, yang mungkin membahayakan hubungan kalian berdua. Ya, jadi jangan terlalu naif lah. Kalau misalnya namanya cinta, namanya beda ya. Kalau misalnya kalian itu LDR, jelas-jelas kamu tahu dia kerja di sana, kamu suka ngunjungin dia atau gimana. Tapi kalau udah kayak modelnya tiba-tiba dia berubah, kondisinya kamu juga nggak tahu, dia berubah menjadi dingin, ini sudah pasti ada pengaruh orang lain di hidupnya dia. Entah itu dari keluarganya dia, mungkin sudah mempersiapkan jodoh, dia sendiri sudah punya pilihan, atau memang dia pada dasarnya sebelum dengan kamu dia sudah punya fondasi lain gitu loh. Jadi ada ketidakjujuran. Ketika kartu ini muncul di awal, aku udah bilang matilah ini. Kita akan lihat bagaimana terakhirnya. Ada kartu Ace of Swords. Kalau kamu bilang apakah dia bakal jujur sama kamu, nggak bakalan jujur lah. Karena dia tidak akan mengungkapkan sejujurnya seperti apa. Ini adalah sesuatu yang dalam pikiran yang tidak akan diungkapkan. Jadi baru rencana. Tidak ada niatan dia untuk jujur sama kamu. Jadi ya kalau aku bilang sih di sini, apa yang misalnya memang tidak kamu rasa baik, udah nggak perlu diharapin lagi. Orang itu berubah harus dari dirinya sendiri ya, bukan dari kepaksaan orang lain, paksaan kamu. Kalau memang kamu ditunjukkan bahwa memang dia sudah diam-diam di belakang dia ada yang lain, berarti kamu harusnya merasa bersyukur. Kenapa? Kamu sakit tapi kamu sekaligus diselamatin. Kalau misalnya memang kamu udah nanti jadi sama dia, tiba-tiba dia baru nakal gimana? Kalau sekarang kan di sini udah ketahuan. Ya, kondisinya udah ketahuan, udah tahu gitu loh. Bahwa dia ini memang bandel di belakang kamu. Ada niatan gak jujur di sini. Sadis sih sebenarnya. Kita akan lihat lagi ya kondisi terbarunya sekarang. Dia punya sifat, nanti kan kamu ngejar-ngejar aku. Karena di sini dia melihat kayak apa ya? Dia tuh kayak seakan-akan kayak, oh aku tuh menawan, aku tuh bisa mendapatkan hati orang lain. Sifatnya narsis. Dia yakin gitu loh bisa dapat yang lebih baik, dia bisa dapat pasangan yang lebih oke dari kamu. Tapi caranya itu salah ya. Tuh. Nih, kelihatan gak sih? Date meeting someone new. Sudah dating dengan yang lain. Dating sama orang lain, teman-teman. Jujur kalau aku dilihat dari Kamela lebih milih mana? Aku lebih milih yang putus sih. Karena ada fase healing di situ. Walaupun dia nggak mau sama kamu lagi ya, tapi ada fase healing, nggak langsung gitu loh. Ini lebih jujur orang sebelah kiri. Orang sebelah kanan ini, untuk hubungan kamu yang on off, dia sudah meeting someone new ya. Bahkan di sini ya sudah jauh hubungannya. Karena sudah ada seduction, hooking up, flirty, third party. Maaf. Aku nggak bisa sebut karena aku juga sakit hatinya. Ini bukan masalah aku ya, tapi kayak aku merasakan apa yang kalian rasakan di sini. Ya. Ini flirting lagi. Dia flirting terus flirting.
Jadi aku bisa melihat di kartu LG, someone likes you, romance in blooming, fun flirting. Oke, kamu berhubungan dengan seorang player one atau player wati. Jangan dikejar lagi. Mendingan dari sekarang sudah diemin aja. Ya kalau misalnya ngeblok, nggak usah ngeblok juga lah. Ngapain di blok ya? Orang kayak begini, udah biarin aja Tuhan yang balas. Kita akan masuk ke pembacaan. Jadi aku nggak perlu kasih tahu lagi ya dia dengan yang lain. Jadi pendulumnya nggak usah bekerja. Gratitude. Yang kamu harus lakukan adalah berterima kasih. Tetap berterima kasih. Dalam kondisi susah, dalam kondisi happy, kamu harus berterima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Mungkin feeling aku selama ini benar. Mungkin aku dapat bacaan dari Kak Mela, ini mengafirmasi bahwa memang dia ada yang lain di sana. Dia nggak cuma sibuk, tapi dia sibuk dengan orang lain juga. Bukan hanya sibuk dengan pekerjaan. Sekarang, aku masih punya kesempatan untuk aku move on, melanjutkan hidupku lagi. Jadi aku akan buang dia. Nggak usah diblokir. Satu kartu terakhir untuk kamu di sini. Lighting ya. Amarah kamu nggak usah diluapkan. Nantinya ujung-ujung kamu nyesel. Mendingan kamu diem aja, kontrol emosi. Karena kenapa? Kalau kamu marah-marah tanpa ada bukti yang jelas, nanti dia akan buat kamu lebih parah lagi. Tuh kan salah kamu nuduh sembarangan, padahal bener gitu loh. Jadi jangan kasih kesempatan orang untuk mengambil keuntungan dari kamu. Oke, buat teman-temanku, terima kasih yang sudah mengikuti readingan aku. Semoga kalian suka dan selalu mengikuti channel aku terus. Mohon maaf kalau aku ada salah kata, kalau aku kasar, kalau aku tidak berkenan ya, minta maaf. Terima kasih, see you and see you, I love you, bye-bye.